Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book UP Retaker PPG PGSD, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar. E-book ini dibuatkan berdasarkan kisi-kisi tahun 2022 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama soal UP Retaker PPG PGSD periode 2 yang kita sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022. Khusus pada video kali ini kita akan membahas materi IPA yaitu pengelompokan benda. Nah, baik, pengelompokan benda ini ada di indikator soal nomor 18 ya. Di sana disebutkan disajikan nama beberapa benda, peserta dapat mengelompokkan dengan memberikan alasan atau dasar pengelompokannya. Nah, nanti kemungkinan soalnya Bapak Ibu akan diberikan sebuah nama benda-benda, kemudian dari nama benda-benda tersebut Bapak Ibu akan menyelesaikan dan memberikan pengelompokannya ke kemana. Seperti itu. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama Bapak Ibu. Berikut ini merupakan contoh dari campuran heterogen, kecuali titik-titik. Apakah A. buah dan saus, B. tepung terigu dan air, C. pasir dan air, D. gula pasir dengan air panas, E. gula pasir dengan kelapa serut. Nah, baik. Kita jawab dulu. Jawabannya adalah D, karena gula pasir dengan air panas dapat menyatu. Campuran tersebut termasuk homogen. Nah, Bapak Ibu, kita baca soalnya dulu ya. Berikut ini merupakan contoh dari campuran heterogen. Nah, yang ditanyakan adalah campuran heterogen. Tetapi di akhir kalimat ya disebutkan kecuali, berarti yang bukan termasuk campuran heterogen. Nah, yang bukan termasuk campuran heterogen di sini adalah gula dan air panas. Kenapa gula dan air panas ini merupakan bukan dari campuran heterogen? Karena gula dan air panas itu kalau dicampur akan menyatu molekul-molekulnya ya, akan menyatu. Di bawah air tersebut tidak ada endapan lagi. Tetapi gula tersebut akan berubah dan menyatu dengan air dan terlihat bening. Ya, maka itu disebut campuran homogen. Nah, ciri dari campuran homogen itu adalah apabila kita mencampur dua benda, contohnya saja di sini adalah gula pasir dengan air panas, maka itu akan menyatu menjadi satu. Ya, tidak terlihat lagi bentuk gula. Yang terlihat di sini adalah bentuk air saja. Maka itu termasuk campuran homogen. Nah, bagaimana dengan campuran heterogen? Baik, kita bahas. Yang A, kenapa kita salahkan jawaban A? Buah dan saus. Nah, buah dan saus itu kan kalau kita campur, buah dan saus itu akan tetap terlihat buah, saus akan tetap terlihat seperti saus. Nah, maka ini bukan merupakan, mohon maaf, ini termasuk ke dalam campuran heterogen. Maka oleh sebab itulah ini salah karena yang ditanyakan adalah kecuali. Kemudian yang B, tepung terigu dan air. Nah, kalau kita mencampur tepung terigu dan air ya, maka tetap akan terlihat mana air, mana tepung terigu. Ya. Ketika kita mencampur air dengan tepung terigu, itu akan tetap terlihat air dan tepung terigunya. Maka oleh sebab itu yang B ini salah. Kemudian yang C, pasir dan air. Nah, pasir dan air tidak dapat menyatu. Kenapa? Kalau kita taruh pasir di air, pasir itu tidak akan berubah menjadi air, ya. Tetap akan terlihat ada pasirnya, kemudian terlihat ada airnya. Oleh sebab itu, ini termasuk ke dalam campuran heterogen. Berarti ini bukan jawabannya, karena yang ditanyakan adalah kecuali. Kemudian yang E, gula pasir dengan kelapa serut. Nah, gula pasir dan kelapa serut, kalau kita satukan itu tidak akan menjadi satu.
gula itu tetap akan terlihat seperti gula pasir, kemudian kelapa juga tetap terlihat seperti kelapa surut. Oleh sebab itu, yang E ini merupakan campuran heterogen karena yang ditanyakan adalah kecuali, berarti yang E ini salah. Di jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua, Bapak Ibu. Contoh campuran homogen dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. Apakah A, buah dan saus, B, air laut dan terumbu karang, C, larutan gula, D, air sungai dan batu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Karena larutan gula merupakan campuran dari gula pasir dan air yang menyatu sehingga disebut campuran homogen. Nah, karena gula itu larut dalam air ya, dan gula itu tidak terlihat lagi seperti gula dan malah terlihat seperti air. Oleh sebab itu, inilah yang termasuk ke dalam campuran homogen. Oke. Baik, karena kita memilih jawaban C benar, berarti jawaban A, B, dan D kita salahkan. Kenapa jawaban A, B, dan D salah? Baik, kita bahas satu persatu. Buah dan saus. Nah, seperti kita bahas di soal sebelumnya, buah dan saus itu tetap akan terlihat seperti saus dan buah. Maka ini kedua benda ini tidak akan bisa menyampur. Jadi ini bukan jawabannya. Ini termasuk campuran apa? Campuran heterogen. Oke, sambil kita belajar ya, biar kita tetap ingat mana campuran heterogen, mana campuran homogen. Kemudian yang B, air laut dan terumbu karang. Nah, walaupun air laut dan terumbu karang itu kan berada di air laut. Nah, keduanya tidak akan pernah dapat menyatu. Walaupun terumbu karang itu dihempas oleh ombak air laut, dia akan pecah menjadi pasir-pasir. Nah, jadi tidak akan menyatu, tetap terlihat ada bendanya, yaitu terumbu karang akan tetap ada wujudnya. Maka ini bukan merupakan campuran homogen, tetapi campuran heterogen. Kemudian yang D, air sungai dan batu. Nah, ini jelas bahwa kalau air sungai dan batu itu terlihat ada bedanya. Terlihat bendanya, terlihat airnya terlihat, batunya terlihat, maka ini bukan merupakan campuran homogen. Ini termasuk campuran heterogen. Nah, begitu untuk soal yang kedua. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, untuk Bapak Ibu yang berminat membeli e-book ini, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar ya. Nah, di e-booknya itu kami sudah lengkapi dengan soal-soal. Silakan Bapak Ibu, kalau mau silakan dihubungi saja nomor WhatsApp-nya. Karena kemarin banyak teman-teman yang sudah lulus menggunakan e-book serta belajar bersama di YouTube saya ini. Semoga apa yang kita pelajari di YouTube ini maupun di e-booknya itu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu contoh campuran heterogen adalah titik-titik. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah campuran heterogen. Apakah A, air dan minyak, B, air dan garam, C, air dan gula, D, air dan sirup? Oke. Baik, jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Karena air dan minyak tidak dapat menyatu sehingga disebut campuran heterogen. Oke, jadi bahwa jawaban A ini adalah jawaban yang tepat. Oke, kenapa kok jawaban A tepat? Kemudian kenapa jawaban B, C, dan D salah? Mari kita bahas jawaban B, C, dan D. Baik, untuk B, air dan garam. Nah, air dan garam itu merupakan campuran homogen. Karena garam itu akan bercampur dan menyatu menjadi air. Nanti tidak dapat terlihat garamnya. Berarti ini adalah homogen. Kemudian air dan gula. Air dan juga gula juga merupakan campuran homogen. Karena air dan gula itu dapat menyatu. Kemudian air dan sirup. Nah, air dan sirup juga menyatu ya. Ketika kita campurkan air dengan sirup, maka sirup itu akan menyatu dengan air.
Tidak ada bentuk maupun gumpalan sirupnya. Berarti yang D itu juga campuran homogen. Oke. Begitu Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Campuran antara air dan pasir termasuk zat campuran heterogen. Hal itu karena zat-zat penyusunnya titik-titik apakah A berwarna berbeda, B sangat mudah dipisahkan, C mempunyai volume berbeda, D masih dapat dibedakan. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu masih dapat dibedakan. Nah, artinya Bapak Ibu, ketika kita mencampur air dan pasir, maka air dan pasir itu akan terlihat, ya. Pasirnya akan terlihat, kemudian airnya juga akan terlihat. Jadi, masih bisa kita bedakan mana air, mana pasir. Maka oleh sebab itu, air dan pasir ini termasuk ke dalam zat campuran heterogen. Nah, itu saja Bapak Ibu yang kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.